seorang pejuang dan tokoh yang dikenal karena keberanian dan semangat juangnya, kini abadi dalam ingatan masyarakat. Namun, di atas tanah pegantungan yang dulu subur, ada sebuah tragedi yang mengguncang hati. Pada tahun 1888 di tempat ini, di bawah naungan pohon-pohon besar yang kini hanya menjadi saksi bisu, Ki Wasit harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang penuh kehinaan. Ia digantung oleh penjajah Belanda. Ki Wasit yang bernama kecil Kosit dilahirkan di Kampung Beji, Bojonegara tahun 1843 dari pasangan Abbas dan Nyimas Jokaroma yang menikah tahun 1841, tersambung sampai Adipati Srenggene yang diyakini sebagai seorang Aku adalah Ki Wasit. Aku ditunjuk oleh Kerajaan Banten sebagai komandan pasukan yang diberi kepercayaan untuk memimpin penyerangan terhadap orang-orang Eropa dan antek-anteknya di Cilegon dan sekitarnya. Perempuan-perempuan yang ditindas serta dijadikan alat untuk pemuas nafsu, warga-warga yang dibuat sengsara dengan kebijakannya. Aku tidak bisa tinggal diam membiarkan rakyat Cilegon ditindas dan diinjak-injak. Aku dan pasukanku akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Kita adalah penguasa di sini. Tidak ada satupun rakyat pribumi yang bisa melawan kita. Betul sekali, kita adalah penjajah yang kejam. Pemerintah Belanda menyuruh kita untuk menguasai wilayah ini. Betul, tapi kita tetap waspada karena dengar-dengar ada pejuang dari Cilegon yang berusaha untuk memberontak melawan kita. Tenang saja. Barang siapa yang berusaha memberontak, akan kita bunuh orang tersebut. Sampai kapan ya kita begini terus Gayatri? Aku sudah ngakalang terus-terusan dipaksa bekerja oleh Belanda. Aku juga tidak tahu sampai kapan kita harus begini. Sudah, jalani saja. Hei kalian, sedang apa duduk-duduk begitu? Kembali ke ladang dan cepat bekerjalah sekarang. Dasar rakyat pribumi yang miskin, sudah tahu sekarang waktunya kerja, malah bersantai. Apa mau aku hukum kalian? Maaf Tuhan, baiklah, kami akan kerja sekarang. Dasar malas. Ainur, kau masih mikirin strategi untuk mengusir Luan dari sini. Jangan lalu ke sekolah. Apa yang kita lakukan gak akan mengubah apa-apa. Aku takut kau masih terjebak dengan pendapat mereka. Geger ini bukan cuma tentang pabrik kata guru. Ini tentang hidup kita, tentang orang-orang yang bekerja keras dan diabaikan begitu saja. Aku gak bisa cuma diam, Gayarti. Kita punya hak untuk hidup layak.
Ainur, apa yang kau pikirkan? Jangan sampai keputusan yang kamu buat malah membawa celaka buat kita semua. Kamu tahu, aku di pabrik sudah lama melihat darah-darah orang-orang yang sudah berjuang, tapi tak banyak yang berhasil. Aku nggak mau jadi orang yang cuma takut sama ancaman. Kalau kita nggak berani sekarang, kapan lagi? Masa kita harus nunggu para kiai dan kalian semua cuma memikirkan keselamatan, tapi aku memikirkan masa depan kita. Kita tidak harus menunggu kiai untuk menyerang Belanda. Sudahlah, kita lanjut ngobrol nanti saja. Lebih baik kita pulang ke rumah sekarang. Assalamualaikum Ki. Ada apa dengan memanggil kami untuk ke rumah Ki? Waalaikumsalam. Aku telah diutus untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Belanda. Dan sudah saatnya kita akan berperang dan melakukan pemberontakan kepada pasukan Belanda terhadap kita. Orang Cilegon yang diinjak-injak dan kita harus mengusir mereka dari tempat ini. Aku membutuhkan kalian untuk menemaniku dalam penyerangan ini. Itu benar wahai saudaraku. Kita tidak boleh diam saja ketika harga diri rakyat diinjak-injak. Kita harus melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan oleh kerajaan Banten dengan melakukan pemberontakan kepada mereka. Aku sangat setuju dengan rencana ini. Tapi kita harus mengajak pemuda-pemuda serta murid-murid kita untuk berjuang dalam peristiwa ini. Baiklah, silakan panggil dulu pemuda-pemuda yang ada di sini. Setelah itu kita akan mulai rapatnya. Baik, Ki. Assalamualaikum, aku datang dengan membawa Haji Usman serta murid-murid kami untuk bergabung dengan kita. Sebaiknya kita mulai rapat ya secepatnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk berkumpul dan bertemu untuk membahas pemberontakan ini. Apakah ini murid-murid antum? Iya Ki, insya Allah mereka akan membantu kita untuk misi ini. Baiklah, kita mulai rapatnya sekarang. Ki Wasit, kita harus siap untuk menyerang mereka. Kita harus serbu mereka dengan segala yang kita punya. Kalau kita tidak bergerak sekarang, mereka akan semakin menginjak kita. Itu bagus, semangatmu membara. Tapi kita harus berpikir matang. Serangan terburu-buru tanpa strategi hanya akan membawa kita pada kekalahan. Kita perlu memastikan setiap langkah kita. Betul, musuh kita punya kekuatan besar dan persenjataan yang lebih lengkap. Kita di sisi lain hanya punya semangat dan keberanian. Tapi jangan salah, itu bisa menjadi kekuatan besar jika kita gunakan dengan bijak. Kita tak akan menang dalam pertempuran terbuka. Tapi jika kita menyerang secara gerilya, menggunakan medan ini, hutan, pegunungan, mungkin kita bisa membuat mereka terperangkap. Tapi Ki Wasit, bagaimana jika mereka sudah mempersiapkan lebih banyak tentara di sana? Kita tidak tahu pasti kekuatan mereka. Apa kita sudah siap menghadapi itu? Setiap langkah yang kita ambil mengandung resiko tuh bagus. Kita tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika kita menunggu, mereka akan terus menghancurkan kita. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Aku akhir-akhir ini melihat bahwa di kampung ada 2 orang pasukan Belanda yang suka mengganggu warga. Mereka terlihat sama sekali tidak bergerombol. Jadi, disinilah kesempatan kita untuk menyerangnya. Saya juga setuju. Sebaiknya
Kita jangan gegabah jika ingin menyerang mereka. Mereka memiliki fisik yang kuat dan memiliki senjata api. Sementara kita hanya menggunakan bambu runcing. Tugas kita bukan hanya membunuh pasukan Belanda itu, tapi kita juga harus menjaga Ki Wasit dari segala mara bahaya. Banyak masyarakat yang berharap penjajahan ini segera berakhir. Mereka menaruh harapan besar bagi siapa saja yang berani memberontak. Oleh karena itu, kita juga harus maksimal. Apakah ada usulan yang lain, murid-murid? Kita harus mencari kedua pasukan Belanda itu sebelum mereka mengganggu para warga, dan kita juga harus menyiapkan apa yang kita butuhkan. Benar apa yang dikatakan oleh Munah. Sebaiknya jika kita ingin bertindak, kita harus lebih cepat dari pasukan Belanda Genit itu. Untuk senjata, sebaiknya kita mempersiapkan dari sekarang untuk masa bambu runcing. Kalau begitu, menyiapkannya di rumahku saja supaya aman, karena di belakang rumahku terdapat pohon bambu runcing. Baiklah, saya serahkan kepada kalian. Jika kalian ingin membutuhkan apa-apa, bilang saja ke kami. Insya Allah kita akan membantu. Sementara di sini kami akan menyusun strategi dan mempersiapkan diri. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan, insya Allah akan membantu kita, dan kita termasuk jihad karena kita membela agama Islam. Oh, itu rupanya capekku. Untung saja tidak hilang. Kiu, cewek yang pakai rok lagi ngapain nih? Ikutan dong. Wah, asik banget kayaknya. Kalau abang ikutan, boleh dong, Neng. Boleh dong. Jangan menuduh tubuhku. Tubuhku ini lebih suci daripada kalian. Bisa juga. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang menemani kamu? Dasar brengsek, aku tidak sudi menjadi alat memuas nafsu kalian. Nyalah dari sini. Berhenti, atau kami akan membunuh kalian, wahai Belanda biadab. Berani sekali kalian semena-mena di sini. Wah. Siapa kalian? Lihat, siapa yang berani menantang kita sampai ingin membunuh, akan kutembak kalian jika berani melawan kami. Aku adalah Ki Wasit. Kami tidak takut dengan kalian, dasar penjajah. Enyahlah dari sini, atau kami akan membunuh kalian berdua. Dasar manusia hina, berani sekali kalian. Bawa cepat dia pergi dari sini. Biarkan kita yang mengurus. Baik, Ki. Ayo pasukan, kita harus pergi dari sini. Allahu Akbar. Ini bukan kemenangan yang kita inginkan, tapi ini adalah kenyataan. Mereka datang ke tanah kita,
dan kita hanya membela diri. Mereka bukan hanya musuh, Ki. Mereka adalah perwakilan dari semua penindasan yang telah kita terima selama ini. Aku tak bisa merasa bersalah. Mereka yang memilih jalan ini. Perang ini bukan sekedar tentang senjata. Ini tentang memulihkan apa yang telah dirampas dari kita. Tapi kita harus ingat, setiap nyawa yang hilang, baik di pihak kita atau mereka, meninggalkan bekas yang tak bisa hilang begitu saja. Ayo kita kembali ke hutan. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menyerang kalian? Tidak sih, kami diserang oleh seseorang yang bernama Ki Wasit. Dia membawa pasukannya datang dan menangkap. Maafkan kami, Jenderal. Mereka menyerang kami menggunakan bambu runcing. Maaf Jenderal, maaf. Apa ini? Hanya dengan bambu runcing saja sekalian kalah seperti ini. Dasar lemah. Kita harus mencari mereka sampai tepat. Jika kita menemukan mereka, kita akan eksekusi di depan para warga, supaya ini menjadi pelajaran agar mereka tidak membangkang pada kita. Betul, kita tak bisa diam membiarkan kejadian ini. Kita harus bergerak cepat. Jika kita mencarinya, itu sudah pasti memang waktu kita sudah. Bagaimana kalau kita melakukan sehingga saja? Barang siapa yang berhasil membawa Kiai itu dimasukkannya, kita bela dia. Ide yang bagus. Kita hanya besok saja. Sebaiknya kita kubur teman kita ini dulu, baru kita istirahat. Ayo, kita kembali bekerja. Gayarti, apa kau bodoh? Setelah semalam kita melihat Munaro diganggu oleh 2 orang pasukan Belanda itu, kita tetap bekerja untuk mereka. Kasihan sekali Munaro, di rumah sekarang dia trauma dengan hal itu. Iya, aku tahu, tapi mau bagaimana lagi? Kita harus bekerja demi uang. Kau benar-benar keras kepala, aku sudah muak dengan semua ini. Hei para warga, hari ini, detik ini, aku geram dengan para pejuang kalian karena mereka telah membunuh pasukan kami. Dengarkan aku punya hadiah untuk kalian. Bagi siapa saja yang bisa membawa Kiai itu dan pasukannya dalam keadaan hidup ataupun mati, akan kami berikan hadiah 500 gulden. Apakah Ki Wasit orang yang membantu Munaro kemarin ketika diganggu oleh orang Belanda itu? Iya betul, beliau seorang pejuang yang sangat tangguh dan tidak lelah dalam berjuang untuk kemerdekaan. Sebaiknya kita berdoa saja supaya beliau dan pasukannya tidak tertangkap dan dia dilindungi oleh Allah. Lebih baik kita pulang sekarang, aku takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Istirahat dulu di sini. Aku tidak kuat. Baiklah, duduk saja terlebih dahulu. Semoga Belanda tidak melihat kita dalam ini. Biasanya orang-orang Belanda sudah tidur seketika malam hari. Sudah berbulan-bulan kita dikepung dan dicari oleh pasukan Belanda. Kita harus mencegah semua ini karena banyak warga yang tidak bersalah jadi sasarannya. Sebaiknya kita berdiam dulu di sini, Ki, sampai suasana aman. Semoga tidak ada penyusup yang melihat kita di tempat ini. Kita di sini bukan hanya melindungi diri sendiri saja, tapi kita juga orang yang jadi garda terdepan untuk melindungi Ki Wasit. Karena yang diincar sebenarnya adalah Ki Wasit. Persediaan makan kita sudah habis, Ki. Apakah
kau boleh punya Muna pergi mencari makan keluar. Sebaiknya jangan dulu, aku takut terjadi kejadian yang tidak diinginkan kepada kita. Siapa tahu ada penyusup atau mata-mata yang melihat kita di sini. Betul apa yang dikatakan Muna. Tidak apa-apa kita menunggu. Takut ada mata-mata yang melihat kita di sini. Hoi, di sini kalian rupanya. Akhirnya aku mendapatkanmu, Ki Wasit. Menyerah saja, tidak digunai kalian untuk bersembunyi dari kita. Berani-beraninya kau. Sudahlah, terlalu banyak omongannya. Ya. Menyerah saja kalian wahai manusia lemah. Ini sudah akhir bagi kalian. Kita akan lakukan mereka Komandan. Kita akan bunuh mereka. Sementara Ki Wasit kita gantung saja. Lepaskan saya. Bunuh saya saja daripada kalian membunuh saudara-saudaraku. Biarkan mereka hidup. Diam kau, sahabat seperjuanganku. Lihatlah para warga, ini yang akan terjadi pada kalian jika berani membantah kita dan memberontak.